Aku nitip untuk nanti si murid yang pakai baju putih masuknya satu sisi aja, tapi nanti dipencet kanan kiri. Baik, saya Suster Francisca FCH, Kepala Sekolah SMP Caritas yang berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih, saya Yafet, pelatih Paduan Suara SMP Caritas Lebak Bulus. Nah ini yang imut-imut, yang cantik. Terakhir aku Dita, aku perwakilan dari tim Paduan Suara SMP. Oke, kelas berapa? Aku Kelas 9 berarti kelas 3 SMP ya. Oke, ini keren banget tadi penampilannya paduan suara tapi akapela. Ini boleh diceritain dulu mungkin kita awal masuk atau bergabung sama paduan suara ini belajarnya langsung nyanyi atau
dulu di sini. Sebenarnya kita tuh awalnya ada audisi dulu, audisi dari kayak semua kelas, semua angkatan tuh diaudisi gini. Terus kita langsung latihan aja ya, langsung latihan lagu dipilih sama coach kita ini. Suster, ini pada suaranya hebat sekali. Udah angkatan berapa suster ini di SMP Caritas? Baik, prosesnya diawali keberadaan ekstrakurikuler paduan suara SMP Caritas mulai dari tingkat SD sampai SMA. Jadi prosesnya cukup lama karena ini menjadi ekstrakurikuler unggulan bagi sekolah-sekolah Caritas khususnya yang ada di Jakarta, dan juga cukup proses panjang, dan kami sangat senang ya, anak-anak juga punya potensi begitu ya, potensi yang luar biasa sehingga mereka bisa mencapai juara satu organisasi. Iya, keren juga ya. Kemarin ada ikutan kompetisi di Hong Kong, baru-baru ini di Hong Kong. Itu kompetisinya ikutnya dari seluruh dunia, begitu setingkat SMA atau bagaimana? Bisa? Tingkat kesembilan Asia. Wah, keren. Juara satu. Ini kan jadi ekstrakurikuler unggulan dari Kakak Suster. Nah, apa sih tantangannya dalam melatih anak-anak SMP ini ketika mereka udah persiapan lomba, terutama kemarin sebelum lomba latihan berapa lama sih? Oke, terima kasih. Sebetulnya tantangannya itu lebih ke generasi mereka ya, antara mau dewasa ke anak-anak mau remaja dulu, jadi agak sulit untuk mengontrolnya. Cuma saya harus punya target karena kita kompetisi, saya dibagi menjadi tiga. Yang penting pertama adalah audisi dulu, kemudian setelah audisi saya mencoba untuk membagi suaranya jadi suara. Sini kebetulan nggak ada yang cowok-cowok di sini, karena saya tahu bahwa riskan sekali untuk cowok-cowoknya karena perubahan transisi suara juga dulu. Jadi saya tidak mengambil resiko, jadi langsung aja saya putuskan untuk cewek-cewek, kebetulan jenis suaranya sama. Yang kedua, baru saya berbuat program latihan. Jadi selama persiapan itu sebetulnya mereka sudah di audisinya itu dari sejak Agustus mengikuti festival di Jakarta. Pada saat itu kemudian kebetulan selesai festival di Jakarta, kita mencoba untuk berpihak di Hong Kong, untuk kompetisi di Hong Kong. Kemudian perjalanan itu baru terbentuk lagi di latihan itu baru kita harus disitu harus bawain 2 lagu, sementara kita juga bawain lagu daerah sekalian untuk mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Nah, proses latihan itu dari pertengahan November cukup singkat sebetulnya waktunya. Namun dengan begitu ketat, saya juga bilang sama mereka untuk tidak libur Natal, tidak libur tahun baru, sampai tanggal 31 pun mereka masih libur. Saya cuma kasih waktu sehari, kemudian liburnya cuma hari Natal dan hari tahun baru tanggal 1. Kemudian mereka terus itu koreografi itu perlu, jadi antara suara dengan gerakan itu tidak cukup sulit sebetulnya, tapi mereka melalui itu semua dengan baik, dengan bagus lah sebelum saya menang kompetisi. Sampai kamu dikat ini ya. Karena ini artinya sungguh-sungguh banget, dan juga ini ada kedisiplinan ya yang diterapkan dari latihan untuk kemudian akhirnya bisa berbuah manis, bisa juara 1 di Hong Kong. Tadi lagu yang dibawakan ini termasuk yang ditampilkan di Hong Kong juga? Betul, salah satunya. Sengko dari dari Batak. Itu membawakan atau menceritakan tentang apa? Ya, sebetulnya ini lebih ke muda-mudi sih sebetulnya. Karena saya coba berkomunikasi dengan aranjernya, bahwa bisa dibawakan di dalam kompetisi tersebut karena memang di sini beatnya enak. Jadi saya mencoba untuk bisa nggak dibikin aransemen 3 suara, bisa dengan waktu singkat yang
selama proses latihan atau bahkan itu tante juga kan ke Hongkong, boleh cerita dong gimana deg-degannya atau mungkin ada kejadian yang nggak terlupakan gitu selama proses mungkin dari latihan sampai berangkat ke Hongkong sampai kembali tampilnya gitu. Jujur kalau pas di kampusnya aku nggak terlalu gugup karena kan udah disuruh fokus sama coach, langsung cuma ngeliat mata coach aja, nggak usah ngeliatin yang lain, nggak usah terganggu fokusnya. Terus sebelumnya kita udah berdoa bareng-bareng, itu udah syarat utama biar nggak gugup ya. Terus untuk latihannya pastinya karena kita nggak ada libur sama sekali, liburnya cuma 2 hari. Jadi agak capek juga ya, tapi juga seru karena bareng teman-teman aku dari awal sampai akhir. Terus yang paling berkesan tuh di sana pas kita mendapat juara, pastinya juara champion sama super Papa winner untuk membawa lagu daerah ke luar negeri. Habis itu karena kita mendapat juara, kita diundang oleh penyelenggara lombanya yaitu First Education Hongkong untuk mengikuti city tour di Hongkong, naiki bis open top. Seru ya, barunya setelah menang dapat hadiah keliling Hongkong, jalan-jalan ya. sambil jalan-jalan. Ini berarti pertama kali experience menangkan division dalam sebuah competition atau yang tidak? Iya, pertama kali. Dan ini pertama kali di sekolah juga? Iya, pertama kali di sekolah Caritas. Oke. Luar biasa. Dan suster tadi mengatakan bahwa ekskul Paduan Suara ini jadi ekskul yang unggulan. Nah, itu kan sekolah seperti apa sih suster? Apalagi kan ini ada yang SMP terus juga kayak Dita nih udah kelas 3 gitu kan, nanti SMP udah mau ujian. Itu gimana seperti apa suster? Baik, dukungan sekolah pertama-tama menyediakan pelatih yang sungguh profesional ya, kayak PET, mulai dari SD sampai SMA. Jadi pelatih profesional khusus paduan suara adalah kayak PET. Prestasi juga sudah tidak diragukan lagi. Maka selain dukungan sekolah juga sekolah bekerja sama dengan orang tua. Maka saya sungguh bangga dengan orang tua SMP Caritas yang sungguh mendukung bisa bekerja sama dan solid untuk prestasi anak-anak. Ya, berarti tidak hanya dari sekolah tapi juga dari orang tua, Dari juga orang suster tua. ya? Nah, kemarin suster ikut Hongkong. Ikut Nah, kemarin deg-degan nggak suster ini karena mereka mau kompetisi, kita kasihan. pasti deg-degan ya, tetapi kita berpasrah ya, sebelum kita berangkat kita mohon berdoa supaya semua Tuhan yang merencanakan untuk anak-anak ini. Ekstra ada untuk prestasi anak. Itu salah satu juga dari sekolah yang berikan sekolah kepada anak-anak. Deg-degan tentu pasti. Lebih terharu lagi ketika juri mengatakan SMP Caritas sebagai juara 1 umum se-Asia. Kita menangis ya di situ begitu ya. Iya, ya kerja keras itu bayar ya suster ya, sambil Hongkong juga. Sekolah tentunya itu untuk mendorong anak-anak para murid juga bisa mengekspresikan ataupun juga mengembangkan lagi potensi dan bakat yang ada di diri mereka masing-masing. Tidak hanya dari sekolah atau saudara, tapi juga rumah tentunya yang utama dari orang tua. Nah, nanti kita akan bahas, tapi kita akan jeda sejenak apa disampaikan dari insyaallah. Senyum ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Kompas TV, terima kasih Kak Hera.